Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kalau ini masih hitam putih nih. Oh iya ya. 1, 2, 3. Wow! Kembali lagi bersama Kak Vicky dan Kakak Lydia. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, Yuk. tundukkan kepalanya dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap penyertaan-Mu pada setiap kami. Bapa, apabila sekarang kami ingin menaikkan puji-pujian kami, biar kayak setiap puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi setiap adik-adik yang bersiap berkata, Amin. Yes, siapa adik-adik yang sedang bersuka cita? Saya. Yes, amin. Yes. Oke, yuk kakak, kita mulai yuk kak. Yuk. Yuk, semua bangkit berdiri ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes, dalam Tuhan. Dalam siapa? Bersuka. Dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. 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 Sekarang bersuka. Besok bersuka. Lusa bersuka. Bersuka citalah. Yeay! Siapa di sini semua sayang Yesus? Saya. Oke adik-adik, semua sekarang kita siapkan lagu kedua tentang saya sayang sama Yesus ya semuanya. Siap. Yuk kak, mulai 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. Yes, I love you Jesus, deep down in my heart. Oh, think about down, down, deep down in my heart. Oh, think
soul, Lord. Your word is a lamp unto my feet. Oh Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you once again. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Fill us, Lord. Oh, guide us, Lord. Jesus, Jesus, I love you. I love you, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Love you. I love you. Yes, Lord. I was made to praise you. I was made to glorify your name in every circumstance. In every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made to praise you. I was made to
was made to glorify your name in every circumstance, to find a change through. Thank you, I was made to love you. Worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. I was made for you, Lord. I was made for you. I was made for Forever we are yours. Forever I am yours. Forever, all of my heart is yours. Oh, I'm in front of you as a living sacrifice, Lord. Ya Bapa, benar Tuhan. Setiap kami diciptakan untuk memuji Engkau Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk dibawa Engkau lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam dimensi-Mu Tuhan. Tuhan, kami selamanya bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah batu perlindungan kami, Yes. Engkaulah kuat gagah kami, Amin. dan hanya kepadamu lah kami berharap. Yes. Thank you Lord, thank you Jesus. Yesus, apabila sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Engkau buka setiap telinga, setiap mata rohani Yes. kami. Amin. Amin. Urapi telinga kami, urapi mata kami. Yes. Biar ada roh attentiveness Lord, Yes. untuk setiap anak-anak Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Lord, we release the peace over these generations, Yes. Lord. Amin. Amin. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi setiap adik-adik yang percaya berkata, Halo semuanya, selamat datang di Online Service Little Saifels ya. Halo adik-adik semuanya. Gimana tadi praise and worship-nya? Apakah adik-adik semua merasakan hadirat Tuhan yang begitu powerful dan luar biasa? Yeay! Bagus adik-adik, good. Keep growing ya adik-adik, terus bertumbuh. Oke adik-adik, jadi sebelum kita mulai, kita mendengarkan sharing firman, Koko pengen ngingetin nih adik-adik. Jangan lupa adik-adik semua siapin Alkitab adik-adik semuanya. Siapin catatan, terus juga pensil atau pulpen adik-adik supaya adik-adik bisa mencatat poin-poin penting yang disampaikan nanti di sharing firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, itu saya pause. Enjoy the service. See you adik-adik. Selamat sore adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Shirley. Sore ini Tante Shirley akan bicara mengenai kita sebagai anak kesayangan Tuhan. Ya, Tante Shirley akan mulai dengan gini. Adik-adik semua, selama kita belajar Alkitab,
kita banyak sekali mendengar tentang bangsa Israel. Benar ya? Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, nah dari mana sih datangnya bangsa Israel itu? Adik-adik, bangsa Israel itu bermula dari Abraham. Ya, awalnya seperti ini. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Tuhan berfirman pada Abraham. Ya, waktu itu namanya masih Abraham, sebelum nanti ada di Abraham. Tuhan bilang, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, adik-adik, Abraham ini dia percaya sama Tuhan, dia taat, ya, dia pergi dari rumah bapaknya, ya seperti yang disuruh sama Tuhan, dan kemudian dia melangkah dengan iman, ya. Pergi ke tanah yang dia nggak tahu kemana, hanya percaya sama Tuhan. Dan kemudian karena ketaatan dia, ya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan, seperti janji Tuhan tadi, bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi suatu bangsa yang besar, ya. Dan adik-adik tahu ceritanya, ya. Kemudian Abraham punya anak, ya. Tuhan kasih dia anak karena dia percaya sama Tuhan, ya. Tuhan kasih dia anak. Adik-adik tahu namanya kan? Ishak, ya betul, ya. Nah, Ishak ini kemudian Ishak juga percaya sama Tuhan, ya. Dan adik-adik masih ingat nama anaknya Ishak? Yakub, Oke, ya. Dan dari Yakub, ya, kemudian Yakub itu punya berapa anak, ya? Anaknya Yakub ada 12, ya. 12 anak Yakub itulah yang kemudian menjadi 12 suku Israel, ya. Nah, makanya kita mendengar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Oke, karena mereka percaya kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ya, cerita berlanjut. Oke. Kita lanjut tadi dari Abraham punya anak Ishak, kemudian Ishak punya anak Esau dan Yakub, ya. Dan kemudian Yakub ini punya anak 12 suku bangsa Israel, ya. 12 suku bangsa Israel inilah kemudian yang Tuhan bilang bahwa mereka itu tinggal di tanah Mesir. Adik-adik tahu ceritanya kan, ya? Mereka jadi budak, ya, selama 400-an tahun di tanah Mesir. Oke, dan kemudian Tuhan membawa mereka keluar, ya, dari Mesir. Tuhan bikin 10 tulah, ya. Tuhan bikin mujizat, ya, yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan membelah Laut Merah, sehingga kemudian mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Ya, ada ingat ceritanya semuanya? Oke. Nah, tujuan Tuhan panggil mereka keluar dari perbudakan Mesir adalah supaya Tuhan bisa memberkati bangsa Israel ini. Ini adik-adik, ya, dia Tuhan membawa mereka melintasi padang gurun. Tuhan mengajari mereka untuk percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mengajari mereka berperang, ya, menduduki tanah yang Tuhan janjikan buat mereka, ya. Kemudian mereka berperang, ya, melawan bangsa-bangsa yang tidak percaya sama Tuhan, sampai kemudian Tuhan memberikan kepada mereka tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Ya, oke, adik-adik masih ingat ceritanya semuanya, ya? Oke. Cerita berlanjut, ya. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, Tuhan gak hanya bikin mereka jadi sekarang bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, ya. Tetapi Tuhan mengangkat mereka, bangsa Israel ini, menjadi bangsa yang sangat termasyhur. Termasyhur itu artinya terkenal, adik-adik, ya. Jadi waktu itu semua bangsa di seluruh dunia itu mengenal bangsa Israel, ya. Di mana waktu itu di masa di bawah pemerintahan Raja Daud, kerajaan Israel ini menjadi suatu kerajaan yang kuat. Gak ada lagi kerajaan yang sanggup menyerang dan mengalahkan Israel waktu itu. Wow. Ya, pada waktu itu semua pada perang-perangan tuh, kalah-kalahin orang gitu. Tapi bangsa Israel itu tidak terkalahkan lagi waktu itu. Ya, mereka hidup dalam damai sejahtera dan berkelimpahan.
Ya, kemudian di masa pemerintahan anaknya Raja Daud, yaitu Raja Salomo, Israel menjadi negara yang terbesar dan terkaya di dunia. Di zaman itu adik-adik, dibangun sebuah bait Allah. Ya, Salomo membangun bait Allah. Ya, bait Allahnya sangat megah. Dan adik-adik tahu, Alkitab mencatat bahwa, ya, Alkitab yang bilang loh ya, di 1 Raja-Raja 6 ayat 22 dikatakan bahwa seluruh rumah itu, ya, bait Allah itu dilapisi dengan emas. Wow, emas itu mahal ya, dan itu rumahnya dilapisin dengan emas. Iya, rumah itu seluruhnya, juga seluruh mesbah yang di depan ruang belakang itu dilapis dengan emas. Wow, ya, bait Allah itu dibangun dengan luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu Raja Salomo dan Israel sangat kaya sekali. Ya, raja-raja dari seluruh dunia, ya, dari berbagai daerah mengantarkan persembahan buat mereka, takluk kepada mereka, tunduk kepada mereka. Wow, tembok bait sucinya terbuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari atas, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai tembok depan pelatarannya. Ya, bahkan dasar gedung aja ya, dasar aja adik-adik itu dibuat dari batu-batu yang mahal, batu-batu yang besar-besar, batu yang gede-gede, yang 10 hasta, 8 hasta yang gede-gede. Di atas juga ada batu-batu mahal ya, berukuran batu pahat dan juga kayu aras. Semuanya waktu itu mahal-mahal, dan semua bahan mahal itu dipakai buat bangun bait Allah. Kenapa? Karena waktu itu kerajaan Israel sangat kaya. Sampai-sampai adik-adik, perak aja nggak laku di zaman itu. Walah. Luar biasa ya. Kalau Tuhan memberkati bangsanya atau anak-anak yang dikasihinya, maka Tuhan akan memberkati jauh lebih besar daripada apa yang kita sanggup pikirkan. Dan kenapa? Karena kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Ya, lewat kebesaran bangsa Israel, bangsa-bangsa sekelilingnya kemudian mengenal nama Tuhan, ya, yang sudah memberkati bangsa Israel ini, sehingga nama Tuhan kita dimuliakan. Ya, kerajaan Israel itu begitu hebatnya adik-adik, sampai adik-adik pernah dengar cerita ratu, ya, ratu yang terkenal ya, Ratu Sheba itu datang dari Ethiopia, ya, untuk melihat bagaimana kehebatan Raja Salomo, bagaimana hikmat Raja Salomo. Adik-adik tahu Ethiopia jaraknya ke Israel seberapa jauh? Itu 1.200 mil. Atau kalau dipakai kilometer nih ya, kilometer itu ada 2.000 kilometer. Walah, 2.000 kilometer. Adik-adik coba, kalau kamu tinggal di Serang, ya, Serang ke Jakarta, ya, cukup jauh ya, Serang ke Jakarta ya, itu masih 70 kilometer. Serang itu KM 70. Ke Jakarta aja lumayan jauh, itu baru 70 kilometer. Ini dia jalan dari negerinya Ethiopia ke Israel 2.000 kilometer tanpa jalan tol, tanpa mobil, tanpa pesawat. Jalan kaki, naik hewan gitu loh adik-adik ya, naik onta kayak gitu. Kebayang ya, begitu jauh perjalanan dia tempuh si Ratu Sheba ini. Kenapa? Karena begitu penasaran dengan kehebatan sebuah bangsa pilihan Tuhan yang begitu diberkati Tuhan. Adik-adik bisa kebayang begitu hebatnya Tuhan memberkati anak kesayangannya. Itulah hatinya Tuhan kita. Tuhan memanggil Israel keluar karena Tuhan sangat mau memberkati bangsa Israel. Nah, Tante Shirley lanjut ya ceritanya. Dari tadi kita cerita bangsa Israel ya. Bagaimana dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan memberkati bangsa Israel ya. Karena Tuhan sudah berjanji sama Abraham bahwa akan memberkati keturunannya. Ya, bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Ya, nah sebenarnya adik-adik, kenapa sih dari tadi Tante Shirley cerita bangsa Israel?
Karena sebenarnya Israel itu adalah gambaran kita semua. Yeay, kok bisa? Iya, Israel itu adalah gambaran kita semua. Kita semua ini orang berdosa. Sebelumnya, benar gak adik-adik? Siapa di sini adik-adik yang dosanya nggak ada, nggak pernah bohong, nggak pernah ngelawan papi mami, nggak pernah malas bikin PR, nggak pernah berantem, nggak pernah marah-marah? Nggak ada ya? Ada nggak? Coba tunjuk tangan. Yang nggak pernah marah-marah, nggak pernah berantem, nggak pernah bohong. Nggak ada. Kita semua berdosa. Dan bukan cuma berdosa, berdosa sangat banyak. Ya, dengan kata lain, kita hidup di bawah perbudakan dosa. Oke. Nah, kemudian oleh kasih karunia kita ketemu dengan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita baca Alkitab, ya, bukan karena kita melayani Tuhan, ya, bukan karena kita nggak bohong lagi, atau bukan karena kita nggak berantem lagi, ya, tetapi kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberi anugerah, bisa terima Yesus, undang Yesus masuk ke hati kita, dan kemudian kita diangkat menjadi anak Tuhan. Itu yang terjadi buat kita semua. Benar nggak adik-adik? Amin? Amin ya. Oke, adik-adik di sini coba, siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kamu sekarang adalah anak Tuhan? Ayo, tunjuk tangan sama seperti Tante Shirley. Yeay, thank you buat tangan-tangannya diangkat, hore. Oke, nah, saya lanjut ceritanya. Jadi, kayak Tante Shirley bilang tadi bahwa kita sebenarnya sama dengan Israel, sama. Bahwa bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya. Sementara kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sama-sama budak toh dulunya. Iya, yang Israel budaknya orang Mesir, yang kita ini budak dosa. Ya, oke. Nah, kemudian kita menjadi anak Allah sekarang. Dari mana ayatnya? Nah, Tante Shirley kasih ayatnya supaya adik-adik bisa melihat Tante Shirley gak bohong. Ya, ada ayatnya kalau Tante Shirley bilang kamu adalah anak Tuhan. Ya, kita buka Galatia 4 ayat 5 sampai 7. Ya, Yesus, kamunya Tante Shirley ganti kita. Ya, Yesus diutus untuk menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Wow, anaknya siapa? Bapa di sorga, anaknya Tuhan. Ya, takluk kepada hukum Taurat maksudnya apa? Sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Tuhan, kita itu takluk kepada hukum dunia, hukum agama yang ada. Bahwa kalau upah dosa adalah maut. Kalau kamu berdosa, harusnya kamu itu masuk neraka. Ya, jadi sekarang kita nggak takluk lagi sama hukum neraka. Ya, bahwa kalau kamu berdosa kamu masuk neraka, kita nggak takluk lagi. Ya, karena kita udah percaya Yesus, sekarang saya hidup di bawah hukum anugerah. Ya, dan ayat ini bilang saya diterima menjadi anak. Yeay, anaknya Tuhan. Yes. Lanjut ya. Dan karena saya adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Siapa roh anaknya? Yesus ke dalam hati saya. Kapan itu? Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang tadi ada ditanya tunjuk tangan itu loh, yang bilang saya terima Yesus itu ya. Dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi siapa sih yang diangkat menjadi anak yang boleh memanggil Tuhan sebagai Aba? Aba itu artinya sebutan untuk Bapa. Itu adalah semua kita, ayat ini bilang, yang sudah menerima roh anaknya, yaitu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Jadi sekarang saya anak Tuhan. Alkitab bilang seperti itu. Amin. Ya, oke lanjut.
Jadi, saya bukan lagi hamba. Saya bukan lagi budak kayak tadi itu. Saya udah lepas dari budak. Yes. Melainkan sekarang saya anak. Dan jikalau saya anak, maka saya juga adalah ahli waris oleh Allah. Apa artinya ahli waris? Artinya orang yang berhak menerima warisan. Warisannya dari siapa? Dari Allah. Warisan sebagai anak Allah. Wow. Ya. Nah, bukan cuma anak doang loh ternyata. Tetapi kita ini adalah anak kesayangan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana Allah, ya, Bapa memandang Yesus, ya, dan kemudian sekarang Yesus sudah membayar saya dengan darahnya yang mahal. Sekarang waktu Allah memandang kepada saya, ya, Allah melihat kepada Yesus yang tidak berdosa, dan sekarang Allah memandang saya sebagai seorang anak yang kudus, anak kesayangan Allah. Ya, dan kemarin kita udah belajar bahwa waktu Allah, ya, Bapa, ya, bicara sama Yesus, Bapa bilang sama Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama seperti kepada Yesus, demikianlah sekarang firman itu berlaku kepada kita, karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi sekarang Bapa di sorga, waktu melihat kepada setiap kita, Bapa di sorga akan melihat kita dan berkata, ini Tante Shirley ya, sama seperti kamu semua. Shirley, kamu adalah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Artinya, Papa suka banget sama kamu. Hati Papa disenangkan sama kamu. Kamu membuat Papa bersuka cita karena kamu. Itu artinya adik-adik. Ya, sebutkan namamu sekarang, siapapun namamu. Kamu ikutin Tante Shirley ya. Kita sama-sama bilang sama-sama. Ya, ikutin Tante Shirley. Oke, siap? Letak tangan di dada. Sebutkan namamu. Ya, oke. Shirley, ya kamu sebutin namamu sendiri ya. Shirley, aku adalah anak kesayangan Bapa di sorga. Bapa di sorga sangat suka sama saya. Itulah yang terjadi. Yes, kita anak kesayangan Bapa di surga. Karena firman Tuhan yang bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya hatiku suka banget sama anak. Demikianlah kita di hadapan Bapa di surga. Bapa memandang kepada setiap kita dan inilah anakku yang kukasihi. Papa suka banget sama kamu. Wow, sekali lagi ya, letakkan tangan di dada. Sekali lagi, biar mantep. Ulangin, ikutin Tante Shirley ya. Bapa di sorga berkata kepada saya, sebutkan namamu. Shirley, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Amin adik-adik. Tuhan mengatakan itu kepada setiap kita. Ya, siapapun namamu, bagaimanapun keadaanmu saat ini, inilah status anak kesayangan Bapa di sorga. Wow, yeay. Kemudian, sama seperti bangsa Israel, dipanggil keluar ya dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita semua juga sama. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak kesayangan Bapa yang diberkati. Kenapa? Kenyataannya, waktu kita terima Yesus, kita bukan hanya diselamatkan saja loh. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita satu paket.
yang namanya sozo. Ya, satu paket hadiah. Ya, keselamatan kita itu namanya sozo. Apa itu sozo? Tante Sherry bukain ayatnya ya. Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ya, lihat di sini. Ya, Tuhan memberikan kepada kita kebaikannya. Karena dia memilih kita yang berdosa ini untuk diselamatkan, ditebus dengan darah. Jadi waktu kita terima Yesus, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Ya, dia mengampuni segala kesalahan kita. Ayat 3 bilang seperti itu ya. Dan kemudian dia menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi waktu kamu terima Yesus, kesembuhan itu menjadi milikmu. Ya, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia melepas kau dari setiap ikatan. Ya, dia memenuhi hidupmu dengan kemurahan. Dia memberkati orang tuamu sehingga kamu bisa sekolah sampai besar. Dia mencukupkan, kalian gak akan pernah kekurangan makanan. Adik-adik, Tante Sherly mau kesaksian. Bukan karena Tante Sherly hebat, tetapi karena Yesus kita hebat. Dulu ya, Tante Sherly itu waktu kecil, ya dari kecil loh, Tante Sherly itu punya penyakit asma. Adik-adik tahu asma? Jadi sering-sering batuk. Terus kalau batuk tuh, aduh sekarang nggak bisa. Kalau dulu tuh bunyi. Kalau napas tuh bunyi gitu. Ya kalau lagi kambuh tuh nafasnya bunyi, sesak gitu ya, sampai susah banget nafas. Itu Tante Sherly sakit asma tuh dari kecil. Dan sampai besar, kemana-mana pergi, Tante Sherly itu bawa namanya alatnya tuh inhaler. Inhaler itu bentuknya kayak semprotan gitu ya. Nanti disemprotin gitu. Kalau Tante Sherly udah gitu ya, Tante Sherly semprot tuh mulutnya gitu ya. Kenapa? Supaya akhirnya pernapasannya bisa lega. Jadi Tante Sherly nggak gitu lagi. Seperti itu. Tante Sherly bergantung sama obat sampai Tante Sherly besar. Kemana pergi bawa inhaler itu, nanti tinggal disemprot. Ya. Nah, adik-adik, kemudian setelah Tante Sherly besar, waktu itu Tante Sherly sudah kerja, baru terima Yesus, nggak kayak adik-adik sekarang masih kecil. Terus Tante Sherly terima Yesus, terus Tante Sherly begitu terlena sama kasih Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi Tante Sherly, luar biasa kasih Tuhan. Ya, Tante Sherly begitu semangat, begitu harus terima Yesus. Sampai setelah sekian lama, Tante Sherly lupa kalau Tante Sherly udah lama nggak kambuh asmanya. Ingatnya kapan? Pas beres-beres di rumah, di dalam tas, ketemu inhalernya. Loh, ini inhaler saya. Oh iya ya, kok saya udah lama ya nggak kambuh? Terus Tante Sherly lihat tanggalnya, expired. Walah, Tante Sherly kaget. Berarti udah lama dong saya nggak pakai ini sampai expired inhalernya. Kenapa bisa nggak kambuh? Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Saya nggak minum obat, saya nggak ke dokter, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak melayani Tuhan, nggak ngapa-ngapain. Saya sembuh karena anugerah Tuhan. Karena waktu Tuhan menyelamatkan saya, waktu saya terima Yesus, saya bukan cuma diselamatkan, saya bukan cuma diampunin dosanya, tetapi sekaligus satu paket, saya dilepaskan dari ikatan dosa, ikatan segala macam yang selama ini mengikat saya, dan kemudian saya disembuhkan, sehingga itu yang tadi Tasya bilang lagi kenapa tadi saya sembuh dari asmanya, itu paket kado dari Tuhan. Dan sejak saat itu Tante Sherly hidupnya mengalami kemurahan Tuhan. Tante Sherly mengalami hidup yang diberkati, terus naik dan tidak turun sampai saat ini. Luar biasa ya? Iya. Apakah karena Tante Sherly yang luar biasa? No. Karena Tante Sherly punya Tuhan di surga yang luar biasa. Hanya Tuhan yang membuat Tante Sherly hari ini ada seperti hari ini. Karena semua karena kebaikan Tuhan, karena Tante Sherly adalah anak kesayangan. Amin, adik-adik, kita semua adalah anak kesayangan.
Ya, nah kasih lanjut ceritanya dikit lagi ya. Kemudian sama seperti bangsa Israel juga adik-adik, ya. Kemudian bangsa-bangsa lain nih ya, akhirnya mengenal nama Tuhan lewat kebesaran bangsa Israel. Benar ya, tadi kita cerita mengenai Ratu Sheba, ya, mengenai bangsa-bangsa lain kasih upeti ya kepada bangsa Israel. Nah, sama seperti kita. Tadi kita udah cerita sama-sama bahwa saya anak kesayangan Tuhan. Saya udah diselamatkan, saya sudah diampuni, saya sudah diberkati, saya sudah disembuhkan. Dan sekarang terus kita gimana adik-adik? Kalau saya hari ini dikasih kehidupan sama Tuhan, bersama dengan paket sozonya Tuhan, maka sekarang saya gak mau hidup saya biasa-biasa saja. Saya tidak mau menyia-nyiakan kebaikan Tuhan yang saya sudah terima. Tetapi saya mau lewat hidup saya nama Tuhan dimuliakan. Sama seperti tadi bangsa Israel. Lewat bangsa Israel nama Tuhan dimuliakan pada waktu itu. Sekarang saya mau saya menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan dimuliakan di atas muka bumi itu. Kenapa seperti itu? Karena ayat firman Tuhan yang bilang 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Jadi adik-adik, bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita yang luar biasa, tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga sekarang kita semua, maukah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan? Maukah kita semua hari ini, kalau kita tahu bahwa saya anak kesayangan Tuhan, Tuhan melihat kepada saya dengan mata penuh cinta. Dan Tuhan bilang, anakku, Papa suka banget sama kamu. Kamu menyukakan hati Papa. Dan kemudian maukah kita pada hari ini? Saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau taat dan percaya sama Tuhan. Saya mau hidup sebagaimana Engkau mau saya hidup. Saya mau melakukan apa yang Kau mau saya lakukan. Saya mau belajar memberitakan Yesus juga kepada orang-orang sekeliling saya sebanyak mungkin, supaya akhirnya mereka semua datang kepada Yesus dan akhirnya mereka diselamatkan dan nama Tuhan kita dimuliakan. Adik-adik, Tante Shirley sudah selesai berbagi firman. Inilah kita, anak-anak kesayangan. Dan anak kesayangan Tuhan itu gak mau hidup egois, gak mau hidup sembarangan. Tetapi anak kesayangan Tuhan ini mau hidup, mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan yang Tante Shirley mau sharing hari ini. Ya, siapa di antara adik-adik ya yang setelah mendengar firman dan bilang, saya mau karena saya adalah anak kesayangan Tuhan, maka saya mau percaya sama Tuhan. Saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Siapa dari antara adik-adik sore ini mau berkata seperti itu sama aku dan berani mengangkat tangan seperti Tante Shirley? Yes. Tante Shirley tahu ada beberapa tangan yang diangkat. Terima kasih. Ada lagi tangan yang diangkat. Ya, adik-adik semua yang mengangkat tangan, mari berdoa bersama-sama dengan Tante Shirley. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami adalah anak kesayangan-Mu.
yang Kau tebus dengan darah-Mu. Kau ampuni semua dosa kami. Kau sangat mau memberkati hidup kami. Kau melepaskan kami dari segala ikatan. Kau menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat sayang sama kami. Tuhan, sore ini kami mau belajar, percaya penuh sama Engkau, taat sama Engkau. Apa yang Kau mau kami lakukan sesuai firman. Ajar kami Tuhan, kami mau belajar untuk bertumbuh, mengenal Engkau, melakukan apa yang Kau mau kami lakukan. Kami mau belajar juga menjadi berkat buat sekeliling kami. Karena kami mau Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami dan kami mau mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Supaya nama Tuhan dimuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bantu kami Tuhan. Kami butuh Engkau bantu. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan melimpah untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang percaya katakan, amin. Oke, demikian firman Tuhan sore ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saibals, kembali lagi di activity minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang dibagikan sama Miss Shirley. Kakak percaya adik-adik belajar sesuatu hari ini. Nah, adik-adik sudah catat belum apa yang tadi dibahas sama Miss Shirley? Kalau sudah, pasti adik-adik sudah siap untuk menjawab pertanyaan di activity minggu ini. Sudah siap belum? Oke, kakak tunggu kalian jawab di kolom live chat. Wah, kalian udah pada siap ternyata ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kalau begitu, ayo kita langsung masuk ke activity yang pertama. Pertanyaan pertama. Mengapa Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke negeri Kanaan, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Nomor 2. Adik-adik, tadi Miss Shirley itu udah jelasin kalau misalnya bangsa Israel itu sebenarnya adalah gambaran dari kita. Nah, dari firman yang dibagikan tadi, apa bukti kalau misalnya bangsa Israel adalah gambaran dari kita? Nomor 3. Hal apa yang paling adik-adik pelajari hari ini? Jelaskan secara singkat. Adik-adik, itu saja pertanyaan di minggu ini. Kira-kira adik-adik udah kepikiran belum jawabannya apa? Kalau belum, adik-adik bisa tonton ulang lagi firman yang dibagikan sama Miss Shirley tadi, oke? Oke adik-adik, kalau begitu jangan lupa setelah jawab pertanyaannya, adik-adik bisa foto dan kirimkan jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke, see you next week. Bye!
Halo adik-adik Young Vipers, gimana kabar adik-adik semuanya? Selamat hari Minggu ya adik-adik. Dan selamat datang kembali untuk kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini. Gimana kabar adik-adik semua? Semuanya sehat-sehat selalu kan? Oke adik-adik. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih adik-adik, sebelum kita ngafalin ayat hafalan nih, Koko pengen yang seru-seru dulu adik-adik sebelum kita masuk ke bagian intinya. Oke adik-adik, yang seru-seru kayak apa ya kok? Nah adik-adik, kali ini kita bakalan main games nih. Adik-adik, gamenya gampang kok. Oke adik-adik, jadi gamenya itu adik-adik tinggal cari perbedaan nih adik-adik dari dua gambar yang Koko sediain adik-adik. Terus adik-adik cari sebanyak mungkin perbedaan pada kedua gambar tersebut. Oke adik-adik, gampang kan? Adik-adik semua tahu dong. Oke adik-adik, mari kita mulai ya gamesnya. Gambar yang pertama. Nah adik-adik, dari gambar ini adik-adik harus cari ya perbedaannya. Adik-adik cari sebanyak mungkin ada berapa banyak perbedaannya dari gambar ini. Terus adik-adik tulis di kolom chat. Adik-adik, ayo kita mulai. Ya adik-adik cari perbedaannya yang mana aja. Terus nanti adik tulis di kolom komentar. Jadi cari dengan seksama. Yang mana aja ya kok gambarnya yang beda. Mana ya? Aku juga bantu cari adik-adik. Oke, Koko udah ketemu semuanya adik-adik. Apakah adik-adik sudah semuanya? Koko kasih waktu ya, 10 detik ya. Oke adik-adik, habis waktunya. Ayo adik-adik, kita ke gambar selanjutnya ya. Nah, dan berapa banyakkah perbedaan yang adik-adik temukan pada gambar yang pertama adik-adik? Nah, oke adik-adik, mari kita lanjut ke gambar yang kedua. Koko kasih waktu ya adik-adik seperti gambar yang sebelumnya. Adik-adik cari ya dengan teliti adik-adik. Gambar ini apa aja perbedaannya? Ayo dicari adik-adik. Cari, Koko juga bantu cari. Yang mana aja ya adik-adik? Mana aja ya? Oke, Koko udah ketemu semuanya. Tinggal adik-adik nih, udah belum? Oke, adik-adik cari adik-adik. Oke, 10 detik ya adik-adik. Oke adik-adik, udah habis waktunya. Mari kita ke gambar yang selanjutnya. Gambar yang ketiga. Inilah gambar yang ketiga ini. Ayo kita cari bersama-sama. Mana ya? Mana ya adik-adik? Ayo kita cari bersama-sama. Itu, bukan. Ini, bukan. Oke adik-adik, Koko udah ketemu semuanya. Nah adik-adik gimana? Udah ketemu belum? Seperti biasa ya, Koko kasih waktu 10 detik. Oke adik-adik, sudah habis waktunya. Nah adik-adik, gambar yang terakhir. Adik-adik, kita mulai. Ini dia gambarnya. Ayo kita cari. Mana ya kok gambarnya? Kayaknya ini deh. Kayaknya ini. Kayaknya bukan. Mana ya kok? Cari adik-adik. Cari. Mana ya perbedaannya? Oke, Koko udah ketemu semuanya adik-adik. Adik-adik semuanya sudah ketemu. Oke adik-adik.
itulah permainan kita atau games kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara inti nih adik-adik. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama. Adik-adik, jadi mari kita mulai. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke adik-adik Little Disciples, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Dan adik-adik juga semuanya tadi sudah main game bareng-bareng dengan Koko. Thank you banget semuanya yang udah ikut berpartisipasi. Nah adik-adik Little Disciples, Koko ingin pesan satu hal. Adik-adik jangan pernah lupa bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga dosa dan maut tidak lagi berlaku atas kita adik-adik. Kita sudah dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Allah. Oke adik-adik Little Disciples, ingat selalu itu dan simpan baik-baik di dalam hati dan pikiran adik-adik Little Disciples semuanya. Oke adik-adik, see you next time adik-adik. God bless you ya. Happy Sunday. Hai Little Disciples, kita berjumpa lagi di minggu ini. Nah adik-adik, kakak mau beri pengumuman untuk adik-adik semuanya nih. Pengumuman yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada ya. Kemudian usahakan untuk absen tepat waktu. Yang kedua, yaitu mengerjakan setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Untuk adik-adik yang mau mengumpulkan setiap aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa langsung menghubungi Kak Kerin. Nah, yang ketiga yaitu ada doa revival setiap hari Rabu untuk Little Disciples jam 7:30 malam. Kakak tutup online service hari ini ya adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.